Membuat pondok di hutan, mencari makanan, dan menanam sayuran di tengah hutan sambil diguyur hujan yang sangat deras. Oke, petualangan diawali sekitar jam 9 pagi. Aku berangkat dari desa menuju ke hutan. Untuk hutan yang menjadi tujuan aku kali ini tidak terlalu jauh dari desa. Oh iya, kemarin sore di situ aku pasang beberapa pancing sidat dan ini aku mau periksa dulu. Sempat dapat lumayan untuk lauk siang nanti saat di hutan. Pas aku angkat, ternyata di sini dapat satu ikan sidat. Ini sedikit ada drama soalnya ikannya sempat nyangkut di ranting kayu. Untuk ukurannya ini sedang aja guys. Nah, setelah berhasil mengambil ikan sidatnya, perjalanan aku lanjutkan. Seperti yang aku bilang, tempat kali ini tidak terlalu jauh. Saya hanya berjalan kaki sekitar 30 menit dan aku pun sampai. Ini tempatnya aku bersihkan untuk selanjutnya membuat pondok. Selanjutnya beberapa kayu aku runcingkan, jadi ini akan menjadi tiang dari pondoknya. Setelah tajam, langsung tiangnya aku tancapkan saja. Setelah 4 tiang didirikan, langsung diukur dan dipotong sama rata. Kali ini aku membawa semua peralatan yang aku perlukan untuk membuat pondok. Selanjutnya aku mulai pasang rangka dari atapnya satu persatu. Oh iya, jadi hutan ini masih masuk dalam kawasan kebun, jadi tidak masalah jika saya menebang pohon di sini, karena beberapa bulan ke depan hutan atau bekas kebun ini juga bakalan digarap lagi. Jadi sepertinya konten di pondok ini akan ada beberapa video, dikarenakan selain membuat pondok, nantinya aku juga bakalan mencoba menanam beberapa bibit buah dan sayuran yang aku bawa bibitnya dari rumah. Di sini aku juga menggunakan paku karena di sekitaran sini agak susah menemukan akar tamaleping. Selain itu juga pondoknya ini akan digunakan dalam jangka yang lumayan panjang, jadi menggunakan akar tidaklah cocok. Oh iya guys, untuk video di bulan 12 ini sepertinya akan hanya ada 2 atau 3, dikarenakan kalau bulan 12 seperti ini aku sedikit agak sibuk. Biasa guys untuk persiapan Natalan dan Tahun Baru. Setelah rangka atap jadi, aku lanjutkan pemasangan dinding bagian depannya terlebih dahulu. Di sini juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hanya saja untuk videonya aku singkat aja guys, agar teman-teman tidak bosan. Kira-kira teman-teman lebih suka jika video pembuatan pondok lama atau disingkat saja? Karena kalau aku secara pribadi sih, jika menonton konten pembuatan pondok kadang aku bosan. Kalau semisal pemasangan dinding saja harus di video semua. Makanya itu kalau aku buat pondok seperti ini aku selalu singkat. Aku tambahkan beberapa kayu lagi untuk lebih memperkuat pondoknya ini. Setelah itu aku pasang atap lapisan pertama. Jadi aku menggunakan plastik agar hujan gak menembus atapnya. Untuk atap lapis 2 aku menggunakan daun ariang. Mengapa ini? Karena daun ariang termasuk daun yang tahan lama jika digunakan sebagai atap. Harus dianyam dulu seperti ini sebelum digunakan. Kalau di tempat saya kegiatan ini namanya maloda. Kemudian satu persatu daun ariang yang sudah diloda dipasang di pondoknya. Untuk pemasangan atap juga aku singkat saja ya guys. Setelah bagian atap selesai, selanjutnya aku buat tempat tidur dulu. Karena kalau buat dindingnya dulu agak ribet nantinya dan pasti susah juga untuk didokumentasikan. Untuk tempat tidurnya juga aku gunakan kayu. Dan ini juga harus dipaku agar kuat. Agar lebih rapi, bagian ujung-ujungnya harus dipotong lagi. Aku lanjutkan pengerjaan bagian dindingnya, tapi aku mulai dari depan dulu. Aku pasang dulu ukuran dari pintunya. Lalu kemudian aku lanjutkan satu persatu dindingnya aku pasang. Kalau dinding bagian depannya ini aku nggak paku guys. Jadi tekniknya ini kayunya dibuat agak sempit sehingga pas dimasukkan, maksudnya pas dipasang dindingnya ini pas dan juga kuat.
Oh iya, aku juga buatkan jendela biar pondoknya ini kelihatan lebih estetik. Sepertinya pondok yang aku buat kali ini adalah pondok yang paling bagus di antara semua pondok hutan yang pernah aku buat sebelumnya. Hanya saja untuk ukurannya ini tidak terlalu besar. Dinding depan dan jendela selesai, selanjutnya aku pasang dinding di bagian sampingnya. Untuk pemasangan dinding samping tidak terlalu lama karena nggak banyak model seperti bagian di depannya. Setelah jam 12 lewat aku mau makan siang dulu. Sebelum itu ini aku mau masak ikan sidat hasil pancing tadi. Untuk ikan sidatnya ini aku potong-potong lalu aku cuci bersih. Setelah itu, ikan sidat langsung dimasak saja. Kali ini ikan sidatnya akan aku masak kuah. Semua bumbu-bumbu ditumis sampai harum. Kemudian ikan sidatnya juga dimasukkan. Lalu tambahkan lagi air. Diaduk-aduk dan tinggal ditunggu sampai masak. Kalau airnya sudah berkurang seperti ini, menandakan ikan sidat sudah masak. Oh iya, di sini aku mau goreng kerupuk dulu. Untuk pan yang aku gunakan ini sudah anti lengket guys, dan gagangnya ini sudah kokoh banget. Oh iya, aku juga menggunakan beberapa produk yang sama, seperti kompor portable Trident dengan bahan aluminium alloy, stainless steel, dan power apinya sangat tinggi guys. Nah, ini juga ada ketle Antarti terbuat dari bahan 304 stainless steel yang sangat aman, dinding teko lebih tebal, durabilitas yang lebih baik, dan heat retention yang tahan lama. Aman dipakai pada kompor camping dan api unggun. Lalu ada headlamp lumens 33-570 lm, baterai 3200 mAh, lampu fokus dan float varian warna putih, red light, dan hitam. Garansinya 1 tahun. Untuk semua produk outdoor ini bisa dibeli di Hike and Run. Nah, kerupuk sudah masak, langsung gas makan saja. Rasanya sudah pasti enak. Untuk bumbu-bumbunya meresap sempurna ke dalam daging sidatnya. Memang sangat cocok dimakan siang-siang seperti ini. Pokoknya teman-teman yang bisa makan sidat wajib coba sih. Jadi guys, ikan sidat kalau sudah dimasak seperti ini, rasanya enak banget. Apalagi ini benar-benar sempurna masaknya guys. Dagingnya lembut, bumbu-bumbunya juga meresap banget. Pokoknya mantap banget. Aku kalau makan sidat, yang paling aku suka tuh kepalanya, kemudian ekornya, tapi tadi sudah jatuh jadi terpaksa aku makan yang bagian tengahnya aja. Ya udah, aku lanjut makan siang dulu. Sehabis makan siang, aku lanjutkan membuat daun pintu untuk pondoknya. Model pintunya ini sangat simpel, hanya menggunakan beberapa kayu bulat seperti ini, dan tinggal dipaku saja untuk menyatukan semua kayu-kayunya. Ini sudah jadi, langsung aku pasang saja. Oke, ini untuk urusan pintu selesai. Sebelum lanjut, aku istirahat lagi beberapa menit. Di sini aku dapat ide guys, melihat sisa-sisa potongan dari kayu yang aku sudah pakai, ini bisa aku gunakan sebagai lantainya. Aku akan susun potongan-potongan kayu ini di dalam pondok, sehingga bagian dalam pondoknya tidak berlumpur meskipun nanti terkena air. Jadi semua kayu yang aku ambil tidak ada yang terbuang, semuanya aku manfaatkan.
Nah, jadinya seperti ini nih, terlihat lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, aku mau buat terasnya lagi. Aku mulai membersihkan bagian depan pondok. Jadi karena bagian depan dari pondoknya ini tidak rata, jadi harus aku timbun dulu. Selain akan menjadi terasnya, tujuannya juga ditimbun supaya nanti bisa menyalakan api di depan pondoknya. Untuk dasarnya aku menggunakan batu-batu. Kebetulan di sekitaran sini lumayan banyak batu. Ini akan lebih kuat jika menggunakan batu. Setelah itu baru di bagian atasnya ditimbun menggunakan tanah. Setelah masalah perpondokan selesai, aku lanjutkan membersihkan di samping pondoknya. Jadi ini yang akan aku jadikan kebun. Di sini nanti aku akan coba menanam beberapa buah dan sayuran yang mudah tumbuh. Sehingga nanti jika aku balik lagi ke pondok ini, sudah ada sayuran yang bisa aku ambil. Untuk ukuran kebunnya ini tidak terlalu besar. Nanti jika yang aku tanam bisa tumbuh, barulah aku akan perluas lagi kebun ini. Jadi ini adalah rotan yang sudah lama ditebang dan ini sudah busuk. Dan ternyata guys, di dalam sini ada ulatnya dan ulatnya itu juga bisa dimakan. Jadi kita langsung belah aja ya. Coba aku tunjukkan ke teman-teman. Coba kita buktikan ya. Banget guys. Jadi seperti ini dia ulat rotannya guys. Gak beda jauh dengan ulat sagu. Ukurannya aja sih yang membedakan. Untuk rasanya juga nggak ada beda sama sekali. Kayak ada manis-manisnya gitu. Jadi aku cuma dapat satu dari 2 batang rotan yang sudah busuk ini. Tidaknya saya membuktikan kalau rotan itu juga bisa ada ulatnya guys. Ini kita buang karena bau banget ini. Oh iya, di sini ada batang daun rotan. Ini banyak durinya, jadi akan aku manfaatkan untuk membuat perangkap kelelawar. Oke, untuk batang rotannya ini banyak durinya, jadi aku harus menggunakan alat bantu untuk membentuk perangkapnya. Simpel saja, batang daun rotannya ini dibentuk segi 4, kemudian diikat pada 2 kayu kecil seperti ini. Setelah jadi, aku langsung bawa ke jalur yang biasa dilewati kelelawar. Nah, ini dia sudah terpasang dan teman-teman bisa perhatikan. Jadi nanti kelelewarnya akan keluar dari gua kecil ini dan akan langsung nyangkut di perangkapnya guys. Nah, kira-kira seperti itulah dia cara kerjanya. Malam tiba, aku lalu mulai menyalakan penerangan di pondok. Selanjutnya aku akan membuat makan malam. Ini aku akan membuat menu ikan sambal. Kebetulan ikan yang aku bawa dari rumah tadi pagi tidak sempat aku masak tadi siang. Karena kebetulan ada ikan sidat juga. Teman-teman bisa lihat untuk ikannya ini terlihat sudah benar-benar tidak segar. Semoga aja ini masih aman ya untuk dikonsumsi. Setelah digoreng lanjut aku akan sambal. Sambal ikan itu nggak perlu lama-lama guys. Setelahnya langsung diangkat saja dan langsung disajikan bersama nasi siang. Hehehe. Rasanya kayak ikan goreng sambal.
ada pedis, asin, dan juga gurih. Pokoknya enak lah. Untuk kondisi ikannya juga masih aman, gak ada rasa aneh sama sekali. Oh iya, semoga saja besok perangkap kelelawarnya dapat, supaya ada lauk untuk sarapan pagi atau untuk makan siang. Ya udah guys, aku lanjut makan dulu ya. Selanjutnya untuk menutup malam ini aku mau buat kopi dulu. Cocok banget suasana malam ini. Memang paling mantap guys malam-malam di hutan seperti ini ditemani secangkir kopi. Oh iya, di sini aku coba nyalakan api, cuman karena kayunya ini agak lembab, jadi nggak bisa nyala. Aku lupa tadi kumpulkan kayu yang lebih kering. Sehabis minum kopi, aku langsung masuk ke dalam pondok, kemudian pondoknya aku tutup dan aku pun langsung istirahat. Sekitar jam 7 pagi aku bangun dan ya malam ini tidurku benar-benar nyaman. Matikan semua dulu penerangannya. Selanjutnya aku periksa perangkap kelelawar yang kemarin sore. Di sini perangkapnya hanya dapat satu kelelawar dan seperti yang teman-teman lihat ukurannya ini kecil. Tapi ini sudah cukuplah untuk dijadikan lauk hari ini. Kebetulan ini ada ubi jalar jadi akan aku rebus dulu. Sebenarnya ini akan aku jadikan bibit, cuman mengingat ini kebunnya agak di dalam hutan seperti ini, kayaknya kurang cocok jika umbinya dijadikan bibit. Sudah pasti akan habis dimakan tikus sebelum tumbuh. Jadi untuk ubi jalarnya ini akan aku masak saja. Setelah dipotong-potong lanjut langsung direbus. Sembari menunggu ubinya masak, aku lanjut membersihkan kebunnya untuk sebentar aku tanami. Singkatnya ubi sudah masak, gas langsung dimakan saja. Menikmati sarapan ubi di tengah hutan ditambah secangkir kopi manis. Nikmat banget guys. Oh iya, di sini untuk kelelawar hasil perangkapnya aku hilangkan bulu-bulu halusnya dengan cara dibakar seperti ini. Oke, jadi ini dia semua bibit yang akan aku tanam. Ada singkong, kemudian ini ada bibit timun, lalu ada cabai dan juga terong hijau. Selanjutnya ada jagung manis, kacang panjang bersama bibit tomat kampung atau tomat cherry, dan yang ini pepaya ukuran lumayan besar. Semoga masih bisa tumbuh soalnya ini sudah sedikit agak layu. Aku mulai dengan menanam singkong terlebih dulu.
Jadi yang paling gampang itu menanam singkong ini, tinggal ditancap saja ke tanah. Dan ini juga salah satu yang sangat berpeluang bisa tumbuh karena tidak perlu membutuhkan perawatan yang terlalu ribet. Asalkan saja sudah berhasil tumbuh, ya tinggal tunggu masa panen saja. Yang kedua aku tanam pepaya. Kalau ini aku tanam paling dekat dengan pondok. Semoga ini juga bisa tumbuh subur. Jadi ada 2 bibit pepaya, yang satunya ini masih kecil, tapi justru ini yang mempunyai peluang besar untuk bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya aku tanam cabai, cuman aku mau gemburkan dulu tanahnya biar pertumbuhannya bisa bagus. Jadi ini aku menggunakan kayu saja sebagai cangkulnya. Setelah itu satu persatu cabainya ditanam. Untuk cabenya ini ada sekitar 6 pohon. Kalau ini bisa tumbuh dan berbuah, bisa-bisa aku jadi jualan cabai guys. Hehehe. Kemudian aku lanjutkan untuk terongnya. Jadi aku tanamnya berdekatan dengan cabai. Dan aku juga gemburkan tanahnya sebelum ditanami terong. Selanjutnya aku mulai menanam jagung. Semoga saja bibit yang sudah dalam tanah ini nggak dimakan sama tikus hutan. Jadi dari semua bibit yang aku tanam, bibit jagung ini yang paling banyak. Semoga bisa survive di tengah hutan seperti ini. Setelah jagung lanjut bibit tomat cherry. Ini juga salah satu yang berpeluang tumbuh karena tikus jarang makan biji tomat. Bibit timunnya juga ditanam. Nah, yang terakhir bibit kacang panjang. Ini jenis kacang panjang biji hitam. Nah, pas banget guys, saya habis menanam semua bibit, hujan pun turun. Aku langsung masuk pondok untuk membuat makan pagi, sekaligus juga makan siang. Jadi lauknya daging kelelawar hasil perangkap. Masak simpel aja, dagingnya ditumis bersama bumbu-bumbu sederhana. Hujan deras pun semakin turun. Sebenarnya bagus karena semua bibit yang sudah ditanam langsung terkena air, jadi peluangnya untuk tumbuh lebih besar. Ini lauknya sudah masak, langsung diangkat saja. Menu hari ini daging kelelawar tumis tomat, mantap. Rasanya enak. Sebenarnya nggak terlalu enak sih, cuman hanya ini makanan yang ada, jadi ya mau gimana lagi. Hehehe. Inti dari semuanya adalah menikmati makanan saat hujan deras di tengah hutan seperti ini. Nikmatnya tuh berkali-kali lipat guys.